Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurhandianti dengan NIM 12222310007 dari kampus FISIP Bekasi ingin mempresentasikan PPT video UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampun Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Pada slide pertama, saya akan membahas tentang pokok pembahasan yang terdapat 6 poin. Yang pertama ialah ketahanan nasional, yang kedua ada penegakan hukum, yang ketiga ada hubungan negara hukum dan HAM, yang keempat ada teori ketahanan nasional, yang kelima adalah pentingnya integrasi masyarakat, dan yang terakhir geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah negara. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan negara, termasuk keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, energi, pangan, kesehatan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Tujuan ketahanan nasional ialah kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah negara. Hal-hal untuk mencapai tujuan ketahanan nasional. Yang pertama ada keamanan dan pertahanan, yang kedua ada kedaulatan kemandirian, yang ketiga ada kestabilan politik, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketahanan ekonomi, yang keenam ada kemandirian teknologi, yang ketujuh ada ketahanan energi dan pangan, yang kedelapan ada kesehatan sumber daya manusia, yang kesembilan ada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan terakhir identitas nasional dan kebanggaan. Elemen-elemen ketahanan nasional terdapat 6 elemen, yaitu yang pertama keamanan nasional yang mencakup melindungi wilayah, rakyat, dan kepentingan nasional dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi yang mencakup mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, diversifikasi sektor ekonomi, dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Yang ketiga ada sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas termasuk pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Yang keempat ada infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang kokoh dan handal, termasuk transportasi, energi, komunikasi, dan jaringan digital. Yang kelima ada sumber daya alam, yaitu mengelola sumber daya alam dengan bijak, termasuk energi, air, pangan, dan lingkungan. Yang terakhir ada diplomasi dan hubungan internasional, yang mencakup tentang membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain, menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Definisi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan dan penerapan hukum oleh lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Tujuan penegakan hukum terdapat 4 poin, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, kedua menegakkan keadilan, ketiga mencegah dan mengurangi kejahatan, dan yang terakhir perlindungan korban. Prinsip penegakan hukum. Yang pertama ada proporsionalitas, yaitu penegakan hukum harus adil dan proporsional. Yang kedua netralitas, penegak hukum harus netral dan tidak memihak. Yang ketiga keadilan, penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan. Yang keempat ada keterbukaan dan transparansi, yaitu proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan akuntabel terhadap masyarakat. Terdapat 6 komponen penting sistem peradilan. Yang pertama ada pengadilan, yang kedua ada jaksa, yang ketiga ada advokat atau pengacara, yang keempat ada polisi, yang kelima ada hakim, dan yang terakhir ada sistem hukum. Definisi hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia atau HAM adalah bahwa negara hukum menyediakan landasan penting bagi perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Dalam sebuah negara hukum, sistem hukum yang kuat dan independen berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk tindakan pemerintah. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Terdapat prinsip dan karakteristik negara hukum, yaitu prinsip-prinsip negara hukum terdapat 4 poin. Yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yang ketiga, ada ketentuan hukum dan tindakan pemerintah, yang keempat, ada perlindungan hak asasi negara. Terdapat juga karakteristik negara hukum,
Itu terdapat 5 poin. Yang pertama ialah sistem hukum yang kuat, yang kedua kemandirian peradilan, yang ketiga pembatasan kekuasaan pemerintah, yang keempat hakim yang netral dan profesional, yang kelima perlindungan hak individu. Pengertian HAM dan penjelasan hak-hak yang termasuk dalam HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, hanya karena mereka adalah manusia. Prinsip HAM menjamin bahwa setiap individu memiliki martabat dan kebebasan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing hak dalam kategori HAM, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama ialah hak sipil meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup dan kebebasan. Yang kedua ada hak-hak politik, meliputi hak memiliki dan dipilih dan partisipasi politik. Yang ketiga, hak-hak ekonomi meliputi hak atas pekerjaan dan upah yang adil dan hak atas perlindungan sosial. Yang keempat ada hak-hak sosial meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan hak atas kesehatan. Dan yang terakhir adalah hak-hak budaya meliputi hak untuk budaya dan identitas dan hak untuk pendidikan budaya. Tantangan dalam hubungan negara hukum dan HAM, yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu kepatuhan pemerintah, yang kedua penegakan hukum yang adil, yang ketiga perlindungan hak-hak kelompok minoritas, yang keempat penyeimbangan kebebasan, yang kelima kesadaran dan pendidikan masyarakat, yang keenam konflik dengan hukum khusus, yang terakhir pengawasan dan akuntabilitas. Definisi teori ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, serta mampu menjaga keutuhan wilayah, stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara tersebut. Tujuan dari ketahanan nasional adalah untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan negara dalam menghadapi berbagai macam risiko dan krisis yang mungkin terjadi. Aspek-aspek ketahanan nasional terdapat 8 poin. Yang pertama ada aspek militer, yang kedua ada aspek politik, yang ketiga ada aspek ekonomi, yang keempat ada aspek sosial, yang kelima ada aspek keamanan manusia, yang keenam ada aspek lingkungan, yang ketujuh ada aspek sumber daya, dan yang terakhir ada aspek teknologi dan keamanan cyber. Faktor-faktor pendukung ketahanan nasional. Terdapat 10 faktor. Yang pertama adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang kedua ada keseimbangan kekuatan militer. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Yang keempat ada sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima ada infrastruktur yang memadai. Yang keenam ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada konsolidasi persatuan nasional. Yang kedelapan adalah keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi. Yang kesembilan ada diplomasi dan hubungan internasional yang baik. Dan yang terakhir ada kesadaran akan ancaman dan respon terhadap krisis kombinasi dari faktor-faktor pendukung. Ancaman terhadap ketahanan nasional. Terdapat 10 contoh ancaman, yaitu yang pertama ancaman militer, yang kedua terorisme, yang ketiga konflik internal, yang keempat kejahatan transnasional, yang kelima krisis ekonomi, yang keenam bencana alam, yang ketujuh perubahan iklim, yang kedelapan keamanan cyber, yang kesembilan penyebaran penyakit dan kesehatan global, dan yang terakhir ancaman nuklir dan senjata massal. Definisi pentingnya integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat secara singkat adalah proses menyatukan berbagai kelompok atau individu yang berbeda dalam suatu masyarakat menjadi satu yang harmonis dan inklusif. Tujuan dari integrasi masyarakat adalah menciptakan persatuan, saling pengertian, dan kebersamaan di antara anggota masyarakat yang beragam dan dalam hal identitas, latar belakang budaya, suku, agama, atau bahasa. Tujuan integrasi masyarakat ialah terdapat 7 poin. Yang pertama, menciptakan kesatuan nasional. Yang kedua, mengurangi konflik dan diskriminasi. Yang ketiga, meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan harmoni sosial. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir, menciptakan lingkungan inklusif bagi semua individu.
Mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan pada integrasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam proses integrasi masyarakat. Yang pertama, penegakan hukum yang adil. Yang kedua, kampanye pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga, promosi kebijakan inklusif. Yang keempat, meningkatkan akses pelayanan publik. Yang kelima, pelibatan masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan. Yang keenam, memerangi stereotip dan prasangka. Yang ketujuh, keterbukaan untuk dialog. Yang kedelapan, membangun kebersamaan. Yang kesembilan, pendidikan tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir, penilaian kebijakan dan program. Definisi geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Geopolitik Indonesia adalah studi mengenai hubungan antara geografi dan politik, terutama dalam konteks hubungan internasional. Geopolitik mencakup analisis mengenai lokasi geografis suatu negara, sumber daya alam, topografi, dan faktor-faktor geografis lainnya yang mempengaruhi posisi dan peran negara tersebut dalam politik global. Geopolitik juga mencakup strategi dan kebijakan yang digunakan oleh negara untuk memanfaatkan posisi geografisnya secara efektif dalam hubungan internasional. Geostrategis di sisi lain adalah konsep yang lebih spesifik yang berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang timbul dari faktor geografisnya. Geostrategis berfokus pada cara negara memanfaatkan lokasi geografisnya, sumber daya alam, dan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional. Poin-poin topografi Indonesia terdapat 10 poin, yaitu kepulauan besar, pegunungan dan dataran tinggi, cincin api Pasifik, laut dan selat, lembah sungai dan danau, garis pantai yang panjang, keanekaragaman hayati, iklim tropis, potensi negara, dan kerawanan terhadap bencana alam. Faktor geopolitik Indonesia, terdapat 10 faktor, yaitu yang pertama lokasi geografis, yang kedua potensi maritim, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat keanekaragaman hayati, yang kelima peran dalam ASEAN, yang keenam potensi Kepulauan Natuna, yang ketujuh hubungan dengan negara besar, yang kedelapan peran dalam organisasi internasional, yang kesembilan tantangan keamanan, dan yang terakhir isu lingkungan global. Tantangan dan peluang geopolitik. Tantangan geopolitik terdapat 5 poin, yaitu yang pertama persaingan regional dan global, yang kedua konflik wilayah, yang ketiga terorisme dan keamanan, yang keempat perubahan iklim dan bencana alam, yang kelima ketergantungan pada sumber daya alam. Lalu peluang geopolitik yaitu terdapat 5 poin juga. Yang pertama ialah hubungan kerjasama dan diplomasi. Yang kedua potensi ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga diplomasi lingkungan dan keberlanjutan. Dan yang keempat peran dalam organisasi internasional. Dan yang terakhir kerjasama keamanan. Kesimpulan ini saya jadikan dari 6 materi, yaitu yang pertama kesimpulan dari ketahanan sosial. Ketahanan sosial melibatkan upaya untuk membangun kohesi sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat. Hal ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesimpulan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penegakan aturan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan antara negara hukum dan HAM melibatkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui hukum dan sistem hukum yang adil. Negara hukum yang baik akan memastikan hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Yang keempat adalah kesimpulan tentang teori ketahanan nasional. Teori ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk ketahanan militer, ekonomi, sosial, dan politik. Ini adalah pendekatan holistik dalam membangun kekuatan dan kemandirian suatu negara. Yaitu ada juga kesimpulan tentang pentingnya integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat adalah proses menyatukan berbagai kelompok dan individu yang berbeda dalam suatu masyarakat menjadi kesatuan yang harmonis dan inklusif. Pentingnya integrasi masyarakat adalah untuk menciptakan persatuan, saling pengertian, dan kebersamaan di antara anggota masyarakat yang beragam. Dan yang terakhir, geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik dan geostrategi Indonesia mencakup
analisis tentang posisi geografis dan potensi maritim Indonesia yang strategis di tingkat regional dan global. Ini memberikan tanggapan tentang peluang bagi negara dalam mengoptimalkan peran dan nasional ya. Materi-materi di atas memiliki keterkaitan dan relevansi yang penting dalam memahami berbagai aspek yang mempengaruhi keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Dengan memahami hal-hal tersebut, negara dapat menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.